Talaga Manggung. Saudara, kita teruskan kembali bahasan kita dalam sejarah Talaga Manggung di episode ketiga. Pada masa kerajaan Talaga Manggung mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Talaga Manggung adalah kerajaan yang aman, damai, subur dan makmur, serta sejahtera. Dalam sejarah dikisahkan bahwa Raja Talaga Manggung, dia punya kekuatan yang sangat hebat. Dia sejak kecil tidak tembus oleh senjata apapun, atau dalam bahasa Sunda waduk atau kebal, karena dia semenjak lahir dia sudah diberi secara alamiah atau secara goibiah, dia tidak terkena tembusan senjata apapun. Tetapi dia semenjak lahir punya senjata cis, dan senjata itulah yang bisa menembus daging dan tulang daripada Raja Talaga Manggung. Maka nyawanya itu ada dalam senjata cis yang merupakan senjata pusaka semenjak dia lahir. Dalam perkataan lain bahwa Prabu Talaga Manggung hanya bisa dikalahkan oleh senjata cis yang dibawa sejak lahirnya itu. Dan dalam sejarah, Prabu Talaga Manggung memiliki dua orang putra yang bernama Raden Panglurah dan Simbar Kancana. Tapi Raden Panglurah, dia seorang yang suka dengan bertapa, bersemedi, yang bertempat di Gunung Bitung, sehingga dia tidak tertarik dengan kerajaan dan dengan materi duniawi. Sewaktu Raden Panglurah sudah berada di daerah pertapaan Gunung Bitung, ke kerajaan datanglah seorang pengelana yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu dari Palembang. Sengaja dia datang ke kerajaan untuk menemui Gusti Prabu Talaga Manggung, pemuda yang gagah perkasa namun sopan dan santun ini. Dia menghambakan diri kepada sang raja dan dia menjadi anggota kerajaan di Talaga Manggung. Akhirnya sang Prabu tertarik hatinya oleh pemuda itu, dan akhirnya dia dinikahkan dengan putrinya, yaitu Simbar Kancana. Kemudian oleh sang Prabu, dia dijadikan sebagai patih yang berkedudukan di Walang Suji. Dan akhirnya dia dijadikan sebagai patih utama oleh sang Prabu di kerajaan Talaga Manggung. Sehingga dalam perjalanannya dia suka mewakili sang Prabu. Apabila sang Prabu ada halangan, maka yang maju adalah sang patih, yaitu menantunya sendiri. Tetapi akhirnya kepercayaan sang Prabu itu disalahgunakan, saudara. Sehingga dia punya ambisi untuk membunuh sang raja. Dan dia ingin menjadi raja di Talaga Manggung itu, saudara-saudara semua. Tapi dia sadar bahwa Prabu Talaga Manggung itu kebal dan gagah sakti, sehingga dia tidak mungkin mengalahkan sang Prabu Raja Talaga Manggung itu. Akhirnya dia mencoba mendekati seorang pegawai kerajaan bernama Citra Singa. Di manakah letak kelemahan sang Prabu?
Citra Singa itu akhirnya dia memberikan tahu bahwa Raja Talaga Manggung itu apesnya pada cis yang dia miliki, yang dia bawa semenjak lahir. Dan senjata itu hanya bisa diambil dan dipergunakan oleh seorang yang bernama Centang Barang, yaitu seorang penakawan Prabu Talaga Manggung. Sama seperti Citra Singa, akhirnya Centang Barang pun bisa dipengaruhi oleh Patih Palembang Gunung yang akhirnya disuruh untuk membunuh sang Prabu Talaga Manggung secara diam-diam. Akhirnya Centang Barang disuruh untuk membunuh sang Prabu. Dan di suatu hari dia berhasil menusukkan cisnya. Tetapi yang terkena hanya pada betis sang Prabu Talaga Manggung. Walaupun Centang Barang sudah mengkhianati sang Prabu, tapi sang Prabu melarang para prajuritnya untuk menahan atau menawan Centang Barang yang melarikan diri. Karena dalam penerawangannya, sang Prabu yakin bahwa Centang Barang yang sudah berkhianat berupa kawannya itu akan menganiaya dirinya sendiri nanti pada akhirnya. Dan selanjutnya Prabu Talaga Manggung bersemedi di dalam keratonnya, yang pada akhirnya keraton Talaga Manggung itu menghilang atau ngahiang dan menjadi sebuah situ yang bernama Situ Sangiang. Tak botak botak botak, tak botak 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 botak, palaku botak. Aduh, capek saudara. Cukup sekian dulu riwayat Kerajaan Talaga Manggung dalam seri yang ketiga dari saya, Encep Hendriana di Waduk Dharma Kuningan di Museum BODM. Tak botak botak botak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun rampes calana morosot.